Pemirsa, agar daging kurban bisa terdistribusi secara optimal kepada penerima yang berhak, inovasi pun terus berkembang. Salah satunya adalah lewat daging kurban kemasan kaleng. Dengan cara ini, daging kurban tahan lebih lama hingga dapat menjangkau wilayah paling pelosok. Penyembelihan hewan kurban di momen Idul Adha bukan sekadar ritual ibadah, namun juga soal mengelola dan mendistribusikan daging kurban kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hayo, siapa yang masih bingung mau mengemas daging kurban untuk dibagikan dengan cara apa? Nah, mengemas daging sapi ataupun daging kambing dengan memasukkannya ke dalam kaleng ini bisa menjadi pilihan. Pengalengan daging sapi ataupun daging kambing ini bisa Anda temui di salah satu peternakan yang ada di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat atau di tempat saya saat ini. Tak sekadar menyediakan hewan kurban dan melayani pemotongan hewan secara syariah, di MT Farm, sebuah peternakan yang dirintis sejak tahun 2002 ini, juga ada pengolahan daging kurban, seperti domba dan sapi yang dikemas dalam kaleng. Kita pun bisa nih, datang bawa daging untuk diolah dan minta sekaligus dikemas. Dipilihnya kaleng sebagai kemasan produk olahan daging kurban agar distribusinya bisa menjangkau sasaran yang lebih luas dan tahan lama. Nah, dengan bentuknya tadi kurban rendang kaleng, bentuknya sudah dalam bentuk kaleng, jadi kan mudah dibawa. Jadi apa, lebih tepat sasaran, bahkan itu bisa dikirim kemana, ke wilayah-wilayah yang rawan pangan, ke wilayah-wilayah mungkin yang stunting, atau wilayah-wilayah yang pelosok-pelosok yang susah dijangkau dengan transportasi yang mewah gitu kan. Itu kan jadinya lebih tepat sasaran. Pengemasan daging ke dalam kaleng melalui beberapa tahap guna menjamin daging tetap higienis dan aman dikonsumsi tanpa pengawet. Daging yang dimasukkan ke dalam kaleng sudah dimasak loh ya, ditambahkan bumbu sesuai jenis masakan yang diinginkan. Kaleng yang sudah ditutup rapat selanjutnya melewati proses sterilisasi dengan dipanaskan di suhu hingga 100 derajat Celcius selama 90 menit. Cara inilah yang membuat daging lebih tahan lama, bahkan bisa bertahan hingga 3 tahun. Jadi harapannya setelah disterilisasi, kuman dan bakterinya nggak ada. Kalaupun ada, kita lakukan antisipasinya melakukan anaerob tadi. Kalaupun masih ada, dengan di anaerob kan nggak ada udara. Sementara bakteri ini kan, mikroorganisme ini kan makhluk hidup juga, butuh udara. Nah ini dibikin anaerob di dalam kalengnya sehingga ya dia nggak bisa hidup. Sehingga dia juga mati juga di situ. Nah itulah kenapa bisa tahan 3 tahun. Tersertifikasi halal MUI dan BPOM sudah ada lebih dari 100.000 kaleng daging sapi maupun kambing yang telah dipesan untuk kurban. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp3 juta untuk 30 kaleng daging kambing hingga Rp20 juta untuk 250 kaleng daging sapi. Rasa dagingnya ini fresh banget, lalu untuk dagingnya juga lembut walaupun sudah dimasukkan ke dalam kaleng. Dari Bogor, Jawa Barat, Auriga Agustina Hasto Aji melaporkan.